wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan eksponen. Di sini adalah pertidaksamaan eksponen. Jangan khawatir, untuk pertidaksamaan ini dia lebih sedikit materinya dibandingkan dengan persamaan eksponen. Jadi jangan shock terlebih dahulu ya. Baik, untuk yang pertama, di sini pertidaksamaan eksponen terbagi menjadi dua bentuk. Di mana bentuk yang pertama dia adalah nilai A-nya atau basisnya dia lebih dari 1. Sedangkan yang kedua, dia bentuknya adalah pecahan. Oke, saya tulis saja. Bentuk yang pertama, dia basisnya, angka basis itu lebih dari 1. Nanti, kalau dia angka basisnya lebih dari 1, mengakibatkan ketika dioperasikan fungsinya, dia tandanya tetap. Tandanya tetap. Jadi nanti ketika ada pertidaksamaan eksponen di mana A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka nanti ketika dioperasikan fx dan gx tandanya akan tetap. Tetap apa? Kurang dari. Berikutnya, kalau ada pertidaksamaan A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka ketika dioperasikan fungsinya atau pangkatnya, dia juga tandanya tetap. Yang ketiga, jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Berikutnya, jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka fx juga lebih dari sama dengan gx. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk pertidaksamaan di mana nilai basis angkanya itu lebih dari 1, maka nanti ketika mengoperasikan fungsinya dia tandanya akan tetap seperti seperti tanda di awal. Tapi berbeda halnya kalau nilai angka basisnya dia pecahan. Pecahan itu berarti antara 0 sampai dengan 1. Nanti dia tandanya berubah. Berubahnya seperti apa? Jadi misal nih, dia pertidaksamanya awalnya A pangkat fx kurang dari A pangkat gx. Nanti ketika dioperasikan fungsinya fx, tandanya dia berubah. Jadi yang semula kurang akan menjadi lebih. Gede juga untuk berikutnya. Berikutnya, kalau tandanya dia lebih, maka nanti ketika dioperasikan, hasilnya gimana? Hasilnya ya, tandanya akan menjadi kurang dari. Yang ketiga, jika pertidaksamaan A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx lebih dari
GX. Terakhir, jika A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx, maka nanti Fx kurang dari sama dengan Gx gitu ya. Jadi perbedaannya pada tandanya. Persamaan eksponen saya ulangi, kalau dia basisnya lebih dari 1 maka tandanya tetap, tapi kalau pecahan maka nanti tandanya berubah jadi lawannya. Kalau kurang jadi lebih, kalau lebih jadi kurang gitu ya. Sekarang untuk contohnya, contoh yang pertama, di sini saya punya pertidaksamaan 9 pangkat X min 1 kurang dari 3 pangkat min X plus 2. Ini. Nah, dilihat di sini angka basisnya 9 dan 3. Maka harus kita samakan angkanya. Samakan menjadi 3 yang terkecil. Berarti di sini 9-nya kita jadi 3 kuadrat. Kita kalikan pangkat di pangkatan, berarti dikali ya. Jadinya 2 kali X, 2X, 2 kali min 1, min 2. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, bisa dilihat basisnya udah sama, maka langkah selanjutnya tinggal diapakan? Dioperasikan pangkat fungsinya. Di sini karena nilai A dia lebih dari 1, tandanya gimana? Tandanya dia adalah tetap. 2X min 2 tandanya mengikuti seperti persamaan di awal. Selanjutnya dioperasikan seperti biasa, 2X tambah X, 2 tambah 2, 3X, 4. Berarti nilai X-nya adalah kurang dari 4/3. Sehingga himpunan penyelesaian untuk nilai X adalah X kurang dari 4/3 untuk X anggota bilangan real. Seperti itu ya. Berikutnya, yang kedua, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini saya memiliki setengah pangkat X min 2 lebih dari sama dengan setengah 1/8 maaf pangkat 1 min X. Yang sini setengah, yang sini 1/8, maka harus disamakan angka basisnya. Yang ini kita rubah ke dalam bentuk setengah, sehingga nanti diperoleh setengah pangkat X min 2 lebih dari sama dengan 1/8, jadinya 2 pangkat 3. Sini setengah, 3-nya di sini kalikan ya, 3 kali 1 3, 3 kali min X berarti 3X. Basis sudah sama karena di sini dia berupa pecahan, maka nanti berakibat ketika dioperasikan pangkatnya, tandanya apa? Tandanya berubah. Kurang dari sama dengan 5/4. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana nilai X adalah kurang dari 5 kurang dari sama dengan 5/4, di mana X anggota bilangan real. Tuh. Berikutnya soal yang terakhir, nomor 3. Ada 3 pangkat X kuadrat
dikurangi X ditambah 1. Kurang dari sama dengan 9 pangkat X ditambah 5/2. Nah, di sini caranya sama seperti tadi, yaitu 39, 9-nya dirubah dulu menjadi berapa? Kira-kira menjadi 3 kuadrat. Kalau sudah, di sini dikalikan 2 kali X, 2X, 2 kali 5/2, berarti coret-coret ya, hasilnya adalah plus 5. Basis sudah sama, bisa langsung kita operasikan pangkatnya. Tandanya gimana? Sama, karena basisnya lebih dari 1. Gini ya. Jadi dioperasikan ke arah kiri semua. Selanjutnya yang sama bisa dioperasikan, dapatnya min 3X, yang sini dapatnya min 4. Nah, ketemu nih pertidaksamaan kuadrat. Untuk mencari nilai X berarti kita buat seperti ini. Yuk, X 2 angka ketika dikali dapat min 4, kalau ditambah dapat min 3. Dikali dia dapat min 4, kalau ditambah dia dapat min 3. 2 angka. Siapakah itu? Ya, yaitu angka plus 1 dan min 4. Min 1 plus 1 dikali min 4, hasilnya min 4. 1 dikurangi 4, hasilnya min 3. Oke ya, berarti udah betul. Berarti bisa diperoleh nilai X-nya adalah min 1 atau X-nya adalah 4. Dari sini, apakah sudah selesai? Belum. Karena di sini merupakan pertidaksamaan di mana bukan hanya satu nilai X yang diketemukan, kita buat garis bilangan. Garis bilangan di sini ada nilai X-nya tadi min 1 dan 4. Min 1 dan 4 netral 0 di sini min 1, di sini 4. Dilihat karena di sini pertidaksamaan ada tanda sama dengan, berarti lingkarannya dia penuh. Kalau nggak ada tanda sama dengan, berarti lingkarannya bolong ya. Berikutnya, kalau ada pertidaksamaan kayak gini, kita untuk menentukan nilai daerah X-nya diambil masing-masing nilai dari 3 daerah ini. Yang sini mau saya ambil nilainya 5, yang sini saya ambil saja 0, yang sini saya ambil min 2. Baik. Nah, kalau ada garis bilangan seperti ini, berarti kita mengambil ya masing-masing nilai dari daerahnya. Di sini saya mengambilnya untuk daerah sini min 2, ini 0, ini 5 ya. Saya tulis dulu untuk X sama dengan min 2. Ketika kita substitusi ke sini, substitusinya ke sini ya. Saya kasih balon-balon biar kelihatan. Kayak gini ya. Ketika disubstitusi ke X kuadrat min 3X min 4, maka nanti hasilnya adalah min 2 kuadrat dikurangi 3 kali min 2 dikurangi 4 sama dengan 4 ditambah 6 dikurangi 4. Habis hasilnya berapa? 6. 6 positif atau negatif? Positif. Oh, berarti daerah sini dia positif. Itu sayang ya. Berikutnya, untuk nilai X sama dengan 0, substitusi ke X kuadrat min 3X min 4. 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 dikurangi 4, hasilnya 0 min 4, yaitu min
4. Positif negatif? Negatif. Oh, daerah sini dia negatif sayang. Berikutnya, untuk X sama dengan 5, substitusi nilai X-nya dengan 5, berarti 5 kuadrat berapa? 25. 3 kali 5, 15. Nah, ini berapa hasilnya? 25 kurangi 15 dapat 10, kurangi 4 dapatnya dia 6. Positif. Nah, kita kembali ke tanda sini. Kalau sudah masing-masing dapat ya daerahnya ya, dilihat ini tandanya, dia yang dicari adalah yang kurang dari sama dengan 0. Berarti yang kurang dari 0 atau yang negatif. Manakah dari ketiga tanda daerah ini yang merupakan daerah yang negatif? Yaitu yang di daerah sini. Sehingga bisa kita arsir. Diarsir daerah sini, sehingga daerah sini yang diarsir itu dia adalah sebagai daerah penyelesaian dari nilai X. Maka himpunan penyelesaian X-nya bisa ditulis di mana X adalah antara min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4, di mana X anggota bilangan real. Itu ya. Nanti kalau misal yang di sini tandanya sama lebih dari sama dengan, oh berarti nanti yang diarsir yang daerah sini sayang. Ini gitu, kebalikannya. Gitu ya. Hati-hati kalau pertidaksamaan itu ada pada apa? Tandanya. Itu aja untuk materi pertidaksamaan eksponen. Cukup singkat ya. Silakan dipelajari dan dipahami, semoga ilmunya manfaat. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya yaitu grafik eksponen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.